Shalom teman-teman, adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Mika Meliani. Di sini kakak akan menyampaikan materi tentang remaja dan cita-citanya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sekarang kami ingin mulai pembelajaran kami tentang remaja dan cita-citanya. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi pembelajaran ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, di sini sudah teman-teman lihat di slide di sini ada ayat Alkitab. Kakak ingin mengajak kita semua untuk membaca ayat Alkitab ini bersama-sama yang terdapat pada Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 yang berbunyi, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari ayat Alkitab ini kita sudah bisa melihat bagaimana rancangan cita-cita kita ke depannya bagi remaja-remaja sekalian. Baik, yang pertama di sini terlebih dahulu kita harus mencari tahu apa itu cita-cita. Di sini terdapat di slide, cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya, di mana bagi sebagian orang cita-cita itu adalah tujuan hidup. Nah, bagi sebagian orang lainnya, cita-cita itu hanyalah mimpi belaka, dan bagi sebagian orang juga cita-cita itu adalah tujuan hidupnya. Bagi orang yang menganggap sebagai tujuan hidup, maka cita-cita adalah sebuah impian yang dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti dalam kehidupannya. Bagi sebagian orang yang menganggap cita-cita sebagai mimpi, maka ia adalah sebuah impian belakang tanpa api yang dapat membakar motivasi untuk melangkah maju, di mana manusia tanpa cita-cita dan harapan ibarat air yang mengalir dari pegunungan menuju dataran rendah. Cita-cita adalah harapan bagi semua orang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan, yang jelas sehingga ia bahkan dapat lebih jauh tersesat. Ya, cita-cita adalah sebuah rancangan bangunan bagi kehidupan seseorang, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Lebih itu, apa itu motivasi? Nah, di sini motivasi itu adalah dorongan dari diri kita sendiri, di mana kita bertindak, adanya dorongan internal dalam diri kita yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Dorongan ini dapat muncul secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi untuk meraih masa depan merupakan dorongan kuat untuk mengarah seseorang untuk bertindak dan berusaha mempengaruhi motivasi seseorang, baik internal maupun eksternal tadi. Adapun faktor internal berasal dari diri sendiri, seperti mimpi dan cita-cita, keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang diimpikan dan dicita-citakan. Misalnya nih, dari kakak kemarin setelah lulus dari SMA bercita-cita ingin melanjutkan ke bidang kesehatan. Kakak sangat bercita-cita, sangat bertekad sekali ingin mengambil jurusan tersebut, tapi di mana suatu kendala dari masalah ekonomi atau dari persetujuan orang tua pun tidak ada. Mungkin itu contoh keinginan untuk mencapai sesuatu yang diimpikan dan cita-citakan. Lalu yang kedua, keyakinan diri kita, di mana percaya pada kemampuan diri kita untuk mencapai tujuan. Nah kan, kakak kemarin ingin sekali masuk ke bidang keperawatan, tapi tujuan kakak untuk mencapainya itu kurang semangat, karena itu tadi tidak ada dorongan dari
semangatnya orang tua kakak dan yang lain hal. Dan yang ketiga, kebutuhan dan keinginan, di mana dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup kita. Yang keempat, nilai-nilai pribadi, prinsip dan keyakinan yang dipegang teguh. Yang kelima ada locus of control, keyakinan tentang seberapa besar kontrol yang dimiliki atas hidup kita. Dan yang selanjutnya ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini berasal dari luar diri kita sendiri, dari luar kendali kita sendiri. Yang pertama itu ada pengaruh keluarga dan teman-teman kita, dukungan mereka yang mendorong dari orang-orang terdekat. Misalnya itu tadi, dimana kita ingin mencapai tujuan kita, ingin mencapai cita-cita kita, ada semangat dan dorongan dari orang-orang tertentu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan semangat sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tujukan, bisa kita tujukan sampai benar-benar. Dan yang kedua di situ ada pengaruh lingkungan tentunya teman-teman. Ada kondisi sosial, ekonomi tadi, dan pengaruh budaya di sekitarnya. Dan yang ketiga, ada pengaruh pendidikan dan peluang kerja, kesempatan kita untuk belajar dan mengembangkan diri kita sendiri. Dan yang keempat, ada pengaruh media dan teknologi, di mana informasi dan inspirasi yang diperoleh dari berbagai media. Yang kelima, ada pengalaman di masa lalu, keberhasilan dan kegagalan di masa lalu yang mempengaruhi keyakinan dan motivasi kita. Di mana pengalaman dan masa lalu ini kita bisa ambil dan kita bisa dapatkan dari orang-orang tua kita, dari guru-guru kita tentunya ya teman-teman. Di saat kita SMA tentu kita selalu diberikan cerita dari pengalaman mereka. Dari situ kita bisa mengambil bagaimana kita memotivasikan dari pengalaman yang mereka kasih buat kita. Selanjutnya di sini, sebuah cita-cita atau masa depan yang cerah hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri kita. Tanpa adanya motivasi tadi, kita akan mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita ini. Motivasi yang kita miliki peran yang sangat penting, karena motivasi adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku kita manusia sehingga mau belajar, giat belajar, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan motivasi, orang bisa gemilang dan berhasil dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Akan tetapi, tak dapat dipungkiri memang cukup sulit mengembangkan motivasi di dalam diri kita sendiri ya. Bahkan mungkin kita tidak tahu pasti bagaimana cara mengembangkan motivasi di dalam diri kita sendiri. Namun kita tidak boleh merasa tidak berdaya, hilangnya harapan, selalu mengeluh saja tanpa berbuat apa-apa teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada dasar cita-cita remaja kekristenan, di mana kita sebagai remaja Kristen tentunya ya, Tuhan, jadikanlah Tuhan itu sebagai landasan iman kita yang paling pertama. Karena di dalam ayat Alkitab, di situ ada mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat 2a, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merendangkannya siang, hari, dan malam. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa agar cita-cita remaja kita tercapai pada suatu hari nanti, maka remaja perlu mencintai firman Tuhan. Remaja Kristen harus dibekali dengan mutiara-mutiara kehidupan sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan. Cintailah firman Tuhan, maka kamu akan mencintai cita-cita dan harapan, tentunya cita-cita dan harapan yang berkenan bagi Tuhan. Lalu, firman Tuhan yang melandasi semua cita-cita anak remaja Kristen dalam Alkitab Mazmur 1 ayat 3 juga mengatakan, apa saja yang diperbuatkannya berhasil. Artinya, cita-cita kita sebagai remaja Kristen akan berhasil jika berdasarkan firman Tuhan atau bersumber dari Tuhan sendiri. Yang harus dilakukan remaja sekarang untuk
menggapai masa depan yang lebih baik adalah dengan menentukan cita-cita yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Kemudian iman yang kini berlandaskan firman Tuhan tersebut bahwa cita-cita dan harapannya akan berhasil sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan memberikan manusia akal dan pikiran yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dan mengatasi segala masalah yang ada. Manusia dapat merencanakan segala hal yang dapat dijalani ke depannya. Rencana tersebut seringkali diharapkan bahwa apa yang kita rancangkan dapat berjalan dengan sempurna. Sebagai remaja Kristen, kita harus sadari juga bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, apa yang terjadi setelah kita merencanakan segala sesuatunya, teman-teman, patut kita syukuri. Kenapa? Tidak jarang apa yang kita rancangkan dan kita berjalan sesuai seperti apa yang kita kehendaki. Bahkan bisa juga semua berubah menjadi kebalikannya ya teman-teman. Hal yang tidak dapat kita rubah menjadi kebalikannya, hal-hal tidak kita inginkan bisa terjadi, dan tentunya hal ini sangat mengecewakan bagi kita. Dan tentunya adalah manusia boleh berusaha, namun Tuhan memberi hasil. Demikian juga dalam surat Yakobus, teman-teman, kita baca sama-sama di situ pas ayat pasal keempat ayat yang ke-13 sampai 17 jelaskan tentang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Rupanya manusia bisa membuat program rencana tanpa melibatkan Tuhan, tetapi sebagai orang Kristen kita diberi nasihat jangan melupakan Tuhan saat kita merencanakan segala sesuatu. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan masa depan, Tuhan mampu memprioritaskan kita. Masa depan kita sudah dikemas oleh Tuhan ketika kita menghormati Dia sebagai pembuat peraturan, hukuman, mau menaati peraturannya. Apa yang belum pernah kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Dari kesimpulan semua yang kakak jelaskan tadi tentang remaja dan cita-citanya, di sini cita-cita adalah sebuah impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seseorang yang sedang tersesat, hanya berjalan tanpa tujuan yang jelas, sehingga ia bahkan dapat lebih jauh tersesat. Seringkali seseorang menghadapi berbagai kendala dalam menjalani perjuangannya untuk meraih masa depan yang lebih baik, untuk mengatasi kendala dalam diri kita dan mudah mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan mudah dengan cara kita harus memiliki motivasi, dimana sebagai remaja Kristen dan cita-citanya, Alkitab paling pertama, Alkitab adalah landasan iman kepercayaan kita sebagai orang Kristen yang melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap cita-cita yang ingin kita raih. Dan harapan kita sebagai remaja Kristen adalah suatu keharusan jika ingin cita-cita kita terwujud dan tercapai. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih. Hanya ini materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga materi ini bisa berguna bagi teman-teman dan adik-adik semua. Satu kata terakhir dari kakak, di sini ada ayat firman Tuhan yang bisa kalian baca dan kalian selalu ingat. Kakak ambil dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Ingat, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Jangan pernah patah semangat untuk meraih cita-citamu, karena masa depanmu sudah diatur oleh Tuhan. Shalom.